السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, dan juga nikmat waktu dan kesempatan yang kembali dianugerahkan Allah kepada kita semua, khususnya kenikmatan mengisi waktu luang di dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kecuali ridha dan rahmat dari Allah, sebagaimana yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajhah. Tidak ada satu perkumpulan, satu kaum yang di dalamnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Sahabat-sahabat yang menjelaskan hadis ini juga masuk di dalamnya kategori pengajian atau kajian-kajian Islami yang di dalamnya dipelajari pemahaman-pemahaman terhadap agama ini. Illa nadahum mudanin minas sama, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada seruan dari langit yang menyampaikan anqumu maghfuran lakum, bahwa bangkitlah karena kalian telah diampuni dosanya. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, dan telah ditukarkan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Ini salah satu janji yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya memotivasi kita untuk mengikhlaskan niat untuk hadir dalam pengajian, kajian-kajian Islami, tidak lain kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan-perkumpulan ini akan menjadi wasilah penghapus dosa sebagaimana yang dijaminkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang menjadi tadabbur kita, perenungan kita pada khutbah Jumat tadi, berkaitan dengan pergantian waktu yang disikapi oleh orang-orang beriman, tentunya bukan dengan hura-hura, bukan dengan melakukan tabdzir, membuang-buang harta, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang bernuansa dosa, kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada waktu yang berganti, malam ke siang, hari ke pekan, bulan bahkan pergantian tahun, melainkan
Bagi orang yang beriman, hal ini dijadikan sebagai peringatan keras bahwa usia mereka berkurang, bahagian-bahagian dalam diri mereka berkurang sedikit demi sedikit, dan juga dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi kita tadabburi bersama, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti secara beraturan. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bagi orang beriman dijadikan sebagai peringatan dan wasilah untuk meningkatkan kualitas kesyukurannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian besar terhadap masalah waktu. Kita bahkan sering membaca ayat yang di dalamnya Allah bersumpah atas nama-nama waktu secara spesifik. Dan di dalam ilmu Al-Quran yang diistilahkan dengan qasamul Quran atau aqsamul Quran, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, tidaklah Allah bersumpah mengatasnamakan nama-nama tertentu kecuali ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sumpah itu. Dan kita menemukan di dalam Al-Quran begitu banyak sumpah-sumpah Allah yang menggunakan nama-nama waktu. Kita kenal ada surah namanya Al-Asr, di mana Allah bersumpah atas nama masa atau waktu, juga diartikan bersumpah atas nama waktu asar. Kita sering membaca di juz 30 ketika Allah mengatakan wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, wad duha, demi waktu duha. Ada nama surah Al-Fajr yang diawali dengan wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Semua ini adalah sumpah-sumpahnya Allah yang menggunakan nama-nama waktu tertentu, menandakan bahwa Allah memberikan perhatian besar terhadap waktu. Di luar dari redaksi sumpah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak menggunakan kalimat dengan memasukkan kata-kata yang menunjukkan tentang pentingnya waktu. Seperti misalnya kata as-sa'ah yang identik dengan waktu datangnya hari kiamat, atau kata ajal yang sangat erat kaitannya dengan waktu. Fa idza jaa ajaluhum, ketika sudah datang masanya, ajalnya tiba. Ini juga berkaitan dengan waktu. Atau Allah menggunakan kata ad-dahr, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ad-dahr ini adalah waktu, dalam waktu 1 tahun atau masa. Ini semua menunjukkan bahwa Allah memberikan perhatian besar tentang masalah waktu, sehingga orang yang beriman yang menyadari atau mentadaburi tentang masalah ini seharusnya termotivasi dirinya untuk betul-betul juga memberikan perhatian tentang masalah waktu. Kalau Allah saja memberikan perhatian besar terhadap masalah waktu, apalagi
bagi kita manusia yang dibebankan tanggung jawab untuk menuntaskan waktu dengan segudang tanggung jawab yang diberikan Allah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin tadabburi mengapa waktu itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang beriman, agar menjadikan persoalan ini sebagai perhatian besar bagi kita sebagai hamba yang sangat terikat dengan masalah waktu. Ada 5 alasan yang kita perlu renungkan dan hayati mengapa kita harus memanfaatkan waktu. Dan mudah-mudahan 5 ini bisa kita menjelaskan secara singkat di waktu yang tidak terlalu banyak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita memiliki kewajiban untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena kehidupan kita ini isinya hanya waktu. Isinya adalah waktu. Kalau kita ingat yang tadi kita sampaikan dalam khutbah Jumat, apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Al-Hasan Al-Basri, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Jadi Al-Hasan Al-Basri mengajak kita berpikir bahwa kita hidup ini tidak lebih dari sekedar kumpulan hari saja kehidupan kita ini. Kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duka. Setiap kali ada satu hari yang lewat dari hari kita, maka sesungguhnya kita kehilangan sebahagian dalam diri kita. Dan tidak ada satupun dari kita yang bisa menahan waktu itu. Tidak pernah kita lihat jam itu berputar kembali. Yang ada mereka berhenti karena baterainya habis. Tapi kalau baterai habis, tidak mungkin peredaran matahari dan bulan ini juga berhenti. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menahan waktu itu untuk tidak beraktivitas dan berjalan. Sehingga setiap kali kita berlalu satu hari lagi, maka kata Al-Hasan Al-Basri, itu sama halnya sebahagian diri kita sudah hilang lagi, sedikit demi sedikit, sampai kita akan kehabisan segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini isinya hanya waktu saja. Ja'far bin Sulaiman, sebagaimana yang dikatakan dalam Sifatus Safwah, beliau mengatakan bahwa dia mendengarkan Rabi'ah pernah menasihati seorang tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, innama anta ayyamun ma'dudah. Nasihat Rabi'ah kepada Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyamun ma'dudah. Kamu itu tidak lebih dari sekedar kumpulan hari-hari yang terbatas, bisa dihitung. Ma'dudah, terbatas dan bisa dihitung. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ketika harimu itu hilang, berlalu satu hari, berarti berkurang dari dirimu itu satu hal. Wa yushaku idza dhahaba al-ba'du ay yadhhaba al-kull wa anta ta'lam fa'mal. Dan dikhawatirkan atau bisa saja hari-hari itu berlalu, satu hari berlalu, tetapi menyebabkan kamu kehilangan seluruh apa yang ada di dirimu. Maka kalau ini kamu tahu, beramallah. Ini nasihat Rabi'ah ini mengatakan bahwa kalau kita ingin serius menghayati tentang masalah waktu ini,
Ketika kita kehilangan satu hari, kita kehilangan bahagian dari diri kita. Tetapi ada waktunya, dikhawatirkan hari yang hilang itu menyebabkan kita kehilangan segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mustahil. Maka kalau ini kita sadari, kata beliau, kata Rabi'ah kepada Sufyan, fa'amal, maka perbanyak amalanmu. Perbanyak amalanmu. Karena ada orang yang hari ini berkurang satu hari, tapi ternyata sudah tidak tersisa lagi untuk hari esok. Berakhir semua kehidupan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yang dikenal sebagai pemimpin yang zuhud, yang alim, beliau mengatakan, innal laila wan nahara ya'malan, sesungguhnya malam dan siang hari itu selalu beraktivitas, selalu berproses, selalu bekerja dalam kehidupan kalian. Ya'malani fika fa'amal fihima, maka itu kalian juga harus melakukan sesuatu dalam dirinya. Artinya kalau hari itu selalu bergerak dalam kehidupan kita, maka kamu juga harusnya bergerak juga, melakukan amal saleh, melakukan perbaikan-perbaikan diri, melakukan tindakan-tindakan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini alasan yang pertama kenapa orang yang beriman itu mesti memberikan perhatian tentang memanfaatkan waktu, karena kehidupan kita ini sesungguhnya hanya kumpulan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan orang yang beriman kenapa harus memanfaatkan waktu yang ada, karena waktu kita ini sesungguhnya sangat singkat. Singkat sekali. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan kita ini hanya seperti seseorang yang melakukan perjalanan lalu berteduh sejenak di bawah sebuah pohon. Setelah dia merasa nyaman, dia tinggalkan pohon yang dia tempati berteduh itu lalu melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia katanya. Itulah dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat. Singkat sekali. Sehingga kehidupan yang singkat ini mesti betul-betul dijadikan sebagai prioritas agar kita bisa mengisi yang singkat ini dengan lebih banyak melakukan amal saleh. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, menggambarkan begitu singkatnya kehidupan ini. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Lihat bagaimana Allah mempermisalkan singkatnya kehidupan kita. Berikan permisalan kepada mereka wahai Muhammad, bagaimana kehidupan dunia itu singkatnya. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun ke bumi dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, yang mana air yang turun membasahi bumi itu bercampurlah tanah-tanah itu dengan air yang menyebabkan tanah-tanah ini menjadi subur dan mampu menumbuhkan sesuatu. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Lalu ketika tumbuh-tumbuhan ini tumbuh karena suburnya tanah yang disirami dengan air hujan ini, maka tumbuhan ini akan besar, akan matang, lalu mengering. Setelah mengering, dia akan berterbangan ketika ditiup dengan angin. Karena buah-buahan itu tidak mungkin selalu kuat. Dia kalau sudah matang, membusuk, mengering, maka dia gampang jatuh. Begitu ada angin, maka berterbanganlah dia. Wa kana 'ala Allahi wa kana 'ala kulli syai'in muqtadira.
Dan inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala, begitu singkatnya kehidupan dunia, seperti air yang menyirami tanah, menyebabkan tanah subur, lalu dengan suburnya itu menumbuhkan sesuatu, setelah dia tumbuh, berkembang, besar, matang, mengering, lalu terbang ditiup angin. Selesai. Singkat sekali. Singkat sekali. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kebangkitan, baru menyadari bahwa mereka hidup di dunia itu seolah-olah hanya sebentar saja, seperti dari waktu sore ke pagi hari. Singkat sekali. Makanya di dalam sebuah riwayat dikatakan, umurnya umatku, kata Nabi, umurnya umatku ma baina sittina wa sab'in, hanya antara 60-70 tahun. Dan lalu kata Nabi SAW, dan sangat sedikit dari mereka yang melebihi 70 itu. Bisa dihitung jari. Orang yang kita kenal yang hidupnya lebih dari 70 tahun. Dihitung jari orang yang kita kenal yang hidupnya lebih dari 70 tahun. Artinya kehidupan kita ini sangat singkat. Sehingga di saat kita menyadari bahwa ini adalah kehidupan yang sangat singkat, sangat disayangkan ketika lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, an-nasu mundhu khuliqu lam yazalu musafirin. Seorang manusia itu sejak dia diciptakan, dia selalu berada dalam keadaan safar, seperti orang yang melakukan perjalanan. Walaysa lahum haqqun ala rihalihim illa fil jannati wan nar. Dan tidak ada batasan dalam safarnya kecuali nanti akan berhadapan atau pada surga atau neraka. Singkat. Singkat sekali. Belum lagi ketika waktu ini dibandingkan dengan perjalanan waktu kita nanti di hari kemudian. Ulama mengatakan, kalau kita mau melakukan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, waktu 24 jam ini tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Singkat sekali. Tapi kenapa banyak orang yang masih merasa santai-santai padahal sangat sedikit amal soleh yang dia lakukan dalam satu hari? Itu artinya 24 jam waktu yang diberikan dalam satu hari satu malam masih lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang dia lakukan. Coba kita sesekali duduk merenungkan 24 jam yang lalu, yang baru saja kita lalui, berapa banyak kita gunakan untuk kebaikan. 24 jam taruhlah kita gunakan untuk tidur itu 6 jam. Kita gunakan untuk makan 1 jam. Kita gunakan untuk bekerja beraktivitas 6 jam. Yang kita gunakan untuk sholat berjamaah berapa? Paling lama 1 jam. 5 kali kita sholat sehari semalam, kalau dihitung rata-rata 50 menit, 10 menit satu waktu sholat, 50 menit saja. Kita pukul rata misalnya 1 jam, 1 jam waktu kita sholat. Kalau toh lebih sedikit, lebih sedikit. Belum lagi kalau kita tidak mengaji dalam satu hari. Berarti memang waktu yang singkat ini terasa tidak singkat karena dipenuhi dengan dosa, kemaksiatan, bahkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lalu kita masih merasa sibuk sekali.
Seolah-olah 24 jam yang akan datang masih selalu akan hadir dalam kehidupan kita. Kita katakan tadi di Jumat, begitu banyak orang-orang yang kita kenal, kita sama-sama beraktivitas di 2025, tapi 2026 sholat Jumat berjamaah tidak lagi ada. Tidak dikasih lagi kesempatan. Keluarga kita, saudara kita, pasangan kita, tidak ada lagi. Tidak mustahil hal itu akan terjadi dalam diri kita. Tahun 2027 kita akan dikenang, sama-sama kak dulu sholat berjamaah tapi kasihan tidak ada nih. Itulah yang akan terjadi dalam diri kita. Kehidupan ini singkat, sehingga ini jadi alasan besarnya orang beriman untuk memanfaatkan waktu. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang beriman itu mesti memprioritaskan dirinya untuk memanfaatkan waktu? Yang ketiga, karena waktu-waktu yang kita lalui ini akan dipertanggungjawabkan, tidak gratis, tapi bayarannya dengan amal saleh. Tidak gratis. Ini akan ditagih oleh Allah, bukan ditagih dengan uang, ditagih dengan memberikan laporan pertanggungjawaban bahwa nikmat ini untuk apa kamu lakukan, untuk apa kamu habiskan. Kita tadi bacakan dalam khutbah Jumat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki kita nanti di hari kemudian kecuali ditanya 4 hal dulu. Kalau sudah lulus baru kita beraktivitas pada proses berikutnya. Dan dari 4 hal ini 2 diantaranya bertanya tentang waktu. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang umurnya, dengan apa dia habiskan umur itu, dan tentang masa mudanya, dengan apa dia tuntaskan masa mudanya. Ini tentang waktu. Jangan dianggap duduk-duduk kita ini yang hanya beberapa menit ini tidak akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian nanti akan ditanya terhadap semua nikmat, dan waktu adalah di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang banyak orang tertipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak orang terpedaya, as-sihha wal faragh. Kesehatannya dan waktu luangnya, waktu kosongnya. Ada kesempatan pengajian, dia lebih memilih duduk-duduk bersantai yang menghabiskan tidak tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya. Ada kesempatan peluang kebaikan, dia mengajak orang lain, kamu saja, nanti saya belakangan kalau ada kesempatan lain. Dan selalu kita habiskan dengan cara yang seperti ini. Kita tidak menyadari bahwa semua nikmat ini, khususnya waktu yang paling banyak beredar dalam kehidupan kita, akan dimintai pertanggungan jawab. Ditanya kita semua ini tentang waktu. Tidak ada sedikit pun kesempatan yang Allah berikan kecuali itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya orang-orang yang selalu menunda-nunda, hati-hati. Ini jebakan iblis. Ini jebakan iblis. Kata Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Adam, iyyaka wat taswif. Wahai anak Adam, hati-hati kalian dengan at-taswif. Akan, nanti, sebentar, besok, pekan depan, tahun depan. Menunda-nunda, hati-hati kata beliau. Fa innaka biyaumika walasta bighadin. Karena dirimu itu ada pada hari di mana kamu hidup, bukan hari esok. Dan yang akan Allah pertanggungjawabkan apa yang kalian lalui, bukan apa yang belum kalian jalani. Fa in kana ghadan fa in yakun ghadan laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Kalau toh ternyata hari esok Allah takdirkan itu milik kita juga, maka bersikaplah untuk hari esok sebagaimana sikapmu untuk hari ini. Maksudnya jangan tunda-tunda.
Besok tompi yang besok itu, karena kita tidak tahu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan sekarang. Karena kita selalu menyampaikan di tempat ini, begitu banyak orang yang mengatakan besok pikul taubat, begitu dia tidur malam tidak bangun-bangun lagi. Na'udzubillah. Makanya kata Al-Hasan, fa iyyakun ghadan laka, kalau besok ternyata Allah takdirkan untukmu juga, fakun fi ghadin kama kunta fil yaum, maka jadikan hari esok sebagaimana harimu hari ini, beraktivitas, beramal, menambah kebaikan. Karena kita belum tahu hari esok itu betul untuk kita atau tidak. Wa illa yakun laka lam tandam, kalau ternyata hari esok ternyata bukan lagi milik kita, setidaknya kalian tidak menyesal untuk hari ini. Karena ini akan kita pertanggungjawabkan ini. Ala ma farratta fil yaum, tidak menyesal sudah melewatkan kesempatan-kesempatan baik yang diberikan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah hari ini. Orang soleh itu selalu merasa waktunya kurang dengan amal solehnya, tidak pernah merasa waktu ini cukup banyak. Orang soleh kalau dia melakukan kebaikan selalu dia kurang, ini kurang, ini kurang ini. Kalau perlu dia mau mengambil waktunya orang lain untuk mengisinya. Sehingga apa? Diriwayatkan bahwa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, dia pernah melalui satu warung kopi, dan dia melihat orang-orang yang mengunjungi warung kopi itu tenggelam dalam permainan kartu, permainan dadu, meminum minuman keras. Mereka menghabiskan waktu yang cukup lama di tempat itu. Lalu Syekh ini berkata, seandainya waktu ini bisa dibeli, maka saya akan membeli waktu mereka dengan harga yang mahal. Kita tidak katakan warung kopi haram, tetapi realitas kehidupan kita, kalau kita mau jujur, ya masih lebih banyak kesempatan kita sia-siakan daripada kesempatan yang kita gunakan untuk kebaikan. Tidak perlu saling menunjuk, kita harus jujur mengakui itu. Yang beramal saleh saja belum tentu Allah terima semua amal salehnya, apalagi amal saleh yang dilakukan hanya sedikit-sedikit saja. Sampai-sampai seorang alim tadi, Jamaluddin Al-Qasimi, mengatakan, seandainya saya bisa beli waktunya orang-orang yang luang tadi, saya akan beli dengan harga yang mahal. Seandainya bisa dibeli. Tapi waktu kita ini sudah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum kita lahir. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika kita berada di janin, di perut, menjadi janin di perut ibu kita dalam usia 4 bulan, Allah tetapkan ajalnya, tetapkan rezekinya. Kita belum lahir, Allah sudah kasih kita waktu, oh sampai tahun sekian ini. Meskipun kita tidak tahu, tetapi kita belum lahir, kita sudah ditentukan waktu kita sudah sampai kapan. Tidak akan lewat, tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah. Sehingga keyakinan kita bahwa ini akan dipertanggungjawabkan, ini harusnya mendorong dengan dorongan yang keras bagi orang-orang yang beriman. Ayo, manfaatkan ini, lakukan hal yang baik untuk kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang-orang saleh itu, mereka selalu khawatir ketika dia menutup usia ternyata bukan dengan cara yang baik. Kita pernah katakan, kalau disuruh memilih kita mau mati dengan cara apa, pasti kita semua tulis catatan, saya mau mati dalam keadaan sujud, saya mau mati dalam keadaan baca Al-Quran, saya mau mati dalam keadaan puasa. Tidak ada orang yang mengatakan, saya mau mati dalam keadaan berzina deh, minum minuman keras. Orang yang berakal pasti akan merencanakan baik. Tetapi karena usia kita tidak tahu kapan, maka orang beriman selalu ingin mengisi kebaikan. Mana tahu kalau ternyata di akhir usia dia, di saat dia sedang santai-santai dengan dosanya. Na'udzubillah. Makanya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya dengan mengumpulkan dan menumpuk harta, kerja, cari uang, cari harta, cari penghasilan, itu saja yang dihabiskan untuk usianya. Ketika kematian mendatanginya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikatakan kepadanya, wahai fulan,
katakan la ilaha illallah. Ini sudah masa sekarat ini. Dikatakan fulan, katakan la ilaha illallah. Namun ia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kata beliau, yang diucapkan oleh orang ini adalah satu kain ini harganya 5 dirham, satu kain ini harganya 10 dirham, dan itu terus diulang-ulanginya sampai napasnya itu hilang, ruhnya keluar dari jasad, mati dalam keadaan menghitung-hitung begitu. Mohon maaf, bukan berarti pedagang itu semuanya tidak baik, karena pedagang yang jujur Allah kasih posisi yang tinggi. Tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingin menekankan bahwa ada orang hidupnya untuk dunia saja. Begitu mau meninggal dunia, sakratul maut, lisannya hanya mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang hanya terbiasa dalam kesehariannya. Sehingga itulah yang menjadi akhir dari ungkapannya. Na'udzubillah. Sekali lagi, kalau kita disuruh pilih, kita akan memilih mati baik. Tetapi apakah iya kita bisa memastikan diri kita mati dalam keadaan yang baik? Kalau masih terlalu banyak amalan-amalan yang menghiasi hari-hari kita, yang mana amalan itu tidak akan bisa kita pertanggungjawabkan. Yang keempat, kenapa ini mesti diperhatikan? Karena ada namanya penyesalan waktu. Di dalam Al-Quran diungkapkan bahwa banyak nanti orang-orang yang nanti di hari kemudian menyesali waktunya yang lalu. Makanya orang beriman tidak mau menyesal. Ada orang minta, ya Allah, kasih saya waktu sedikit saja mau beramal saleh, kasih saya waktu sedikit saja mau bersedekah, la'alli amalu salihan fima tarak fa asaddaqanna wa akun minas salihin. Dan begitu banyak juga redaksi-redaksi kalau kita baca di dalam Al-Quran, itu berkaitan dengan orang-orang yang menyesali waktunya yang sudah dikasih dulu di dunia. Makanya orang beriman memperhatikan bagaimana memanfaatkan waktu, karena dia mau menghindari penyesalan-penyesalan itu. Yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, kenapa orang beriman perhatian terhadap pemanfaatan waktu? Karena perjalanan kita masih panjang. Kita hidup di dunia dikiranya sangat panjang, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tidak. Banyak orang yang mengira kehidupan puluhan tahun itu sudah panjang, tidak. Perjalanan setelah hidup ini masih jauh lebih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Kehidupan ini singkat dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Coba lihat ulama-ulama terdahulu yang meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, ya, 1200 tahun yang lalu, para sahabat-sahabat Nabi, mereka hidup di liang lahat sudah lebih lama daripada hidupnya di dunia. Hidupnya di liang lahat sudah lebih lama. Dan kita tidak tahu kiamat ini sampai kapan terjadinya. Berarti saat ini sangat banyak orang yang sudah hidup di liang lahat lebih panjang daripada masa hidupnya dulu di dunia. Sahabat-sahabat Nabi berarti sudah 1200-an tahun hidupnya di liang lahat daripada hidup di dunia. Hidup di dunia mungkin 60 tahun, 70 tahun. Nabi SAW sendiri hidupnya di dunia 63 tahun, tapi saat ini hidupnya di liang lahat sudah lebih dari 1400 tahun. Berarti perjalanan kita masih panjang. Sehingga ketika ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para ulama tafsir di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari kiamat, bahwa hari kiamat itu setelah hari kiamat terjadi, perhitungan waktu pada saat itu satu harinya sama dengan 50.000 tahun dunia. Di alam barzakh saja kita lama, setelah kebangkitan jauh lebih lama lagi, satu hari seperti 50.000 tahun. Berarti perjalanan kita masih sangat panjang ini. Setelah kematian
masih sangat panjang, setelah kebangkitan di padang mahsyar masih sangat panjang, sehingga hari-hari yang kita lalui yang singkat ini ternyata menjadi penentu perjalanan panjang kita setelahnya. Yang 60-70 tahun hidupnya itu yang menentukan apakah bahagia atau sengsara pada ribuan tahun yang akan datang. Berarti yang singkat dan yang menentukan inilah yang harus diprioritaskan oleh orang-orang yang beriman. Bukan waktu di liang lahat. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa kalau sudah dimasukkan di liang lahat. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Kalau sudah dibangkitkan, jangankan beramal saleh, berpikir melihat orang lain yang tidak berpakaian saja tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Padahal kita semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Sebagaimana yang diriwayatkan Nabi SAW mengatakan, nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, Rasulullah, tidakkah kita saling melihat satu dengan yang lain? Kata Nabi, tidak ada lagi orang yang bisa mengurusi masalah itu. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, dengan amalan yang akan dia pertanggungjawabkan masing-masing. Maka itu waktu yang singkat yang Allah berikan, dan kita tidak tahu sampai kapan ini. Ayo kita manfaatkan dengan baik. Manfaatkan dengan memperbanyak kebaikan. Kalau perlu hitung, setiap 24 jam hitung yang telah berlalu dalam 24 jam itu, berapa jam diantaranya yang kita gunakan dan kita bisa pertanggungjawabkan sebagai bentuk amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa termotivasi untuk menjadikan tadabbur kita ini sebagai nasihat bersama, nasihat untuk kami dan juga para jamaah sekalian, agar kita bisa lebih memperhatikan lagi bagaimana seharusnya kita mengatur waktu dan memanfaatkannya di jalan-jalan kebaikan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.